Ya, itu himbauan pemerintah. Kita tahu sedang ada wabah, sepertinya sampai hari ini juga masih terus diperjuangkan untuk penyelesaiannya. Himbauan terakhir, pakai masker, karena riset dari WHO itu walaupun droplet ada yang menyatakan mampu bertahan di udara beberapa second, jadi ada kemungkinan dia juga melayang walaupun tidak lama, setelah itu dia akan nempel di benda ataupun di organisme. Jadi waspada, tetap jaga kesehatan, stay di rumah, dan cukup istirahat. Untuk menyikapi COVID, khususnya untuk industri peternakan, untuk menjaga kesinambungan usaha peternakan babi Anda, diperlukan strategi-strategi yang cukup baik untuk menyikapi kondisi saat ini. Yang pertama yang perlu dipahami adalah rupiah melemah. Apa dampaknya? Dampaknya untuk peternak lokal yaitu seluruh barang-barang impor, komoditi impor, bahan pakan yang impor itu harganya akan naik. Jadi tidak mendapatkan benefit lebih, artinya bahan yang sama itu dibeli dengan harga yang lebih mahal. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena nilai tukar dolar ke rupiah yang berbeda. Ya, pertanggal 6 nilai rupiah 16.544, artinya sudah tembus ke 16.500-an. Jadi perlu dikontrol untuk yang bermain dengan komoditi-komoditi impor. Apa aja barang impor? Bugil kedelai yang ada yang impor, ada yang lokal, tapi banyak kan diimpor. Terus tepung MBM, milk bone meal, itu ada impor. Premix, vitamin, enzim, antibiotik, banyak sekali produk-produk yang semuanya itu produksi di luar negeri. Jadi secara tidak langsung dia akan mengalami kenaikan harga. Ya, tadi itu perkara tentang lemahnya rupiah. Yang kedua, kita harus memperhatikan juga tentang efek sosial dari COVID-19, yaitu social distance dan larangan kunjungan dari wisatawan asing ataupun domestik. Jadi apa dampaknya? Untuk daerah-daerah yang memiliki basis pariwisata, tentulah demand untuk kebutuhan daging di daerah tersebut akan dipengaruhi banyaknya turis yang datang atau banyaknya wisatawan yang datang. Seperti Manado dan Bali sudah terlihat bahwa demandnya akan menurun dengan adanya larangan kunjungan dari wisatawan luar negeri. Begitu juga dengan karakteristik sosial di lokal. Larangan-larangan tempat umum, kerumunan massa seperti pasar, dan durasi pembukaan pasar yang diperpendek membuat para tukang potong, para jagal juga akan mengurangi volume jualan hariannya. Ini akan berdampak sangat besar terhadap harga jual, karena suplai dari peternak itu akan tetap, tapi demandnya akan menurun. Demand yang dipengaruhi oleh karakter pasar lokal yang menurun karena jam buka pasarnya juga dipengaruhi. Orang juga akan takut pergi ke pasar karena takut tertular COVID, dan juga akhirnya restoran-restoran juga sepi. Itu menjadikan penurunan demand, yang menjadikan harga beli jagal pastilah akan jadi rendah karena stok lebih banyak, demand menurun. Jadi ini hukum ekonomi biasa aja, supply dan demand. Nah, bagaimana menyikapi ini? Untuk dunia perbabian ada 2 kali pukulan telak kalau di babi, yaitu setelah pasca ASF untuk area Medan dan Bali, dilanjutkan dengan wabah COVID yang menyerang ke manusia. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah satu, yaitu banyaknya peternakan rumahan yang akan merugi. Modalnya habis, dia jual di bawah dari ongkos produksi sehingga dia akan tutup. Nah, recovery-nya peternakan rumahan ini akan membutuhkan waktu lama. Dia akan biasanya pengajuan dulu ke bank untuk kredit usaha rakyat,
pengajuan. Selain itu dia mungkin harus jual sesuatu benda atau tanah atau warisan untuk memulai usaha lagi. Selanjutnya yang kedua, kemungkinan yang terjadi akan ada periode di mana suplai babi dari daerah tertentu akan kurang. Kenapa? Karena periode ASF kemarin banyak indukan yang mati, banyak juga anakan yang mati, sehingga ada satu generasi yang akan putus, yang kemungkinan kalau hitungan kemarin mulai dari Desember, harusnya beranak Desember, itu nanti sekitar bulan Mei dan Juni itu akan kekurangan babi di daerah-daerah yang pernah terkena wabah ASF. Nah, kondisi ini yang tadinya peternak rumahan habis modalnya karena rugi di periode sebelumnya, terus masuk periode COVID, harga jual juga rendah. Walaupun mampu melewati ASF tapi harga jual rendah, itu mengakibatkan juga merugi. Di beberapa daerah pasti nanti akan ada harga daging babi tinggi. Nah, di saat komoditi daging babi tinggi ini, pastilah seorang yang melihat ada peluang akan memulai bisnisnya. Permasalahannya di sini muncul ketika peternakan rumahan sudah mampu atau belum mengumpulkan modalnya. Jika belum, pastilah nanti sektor kapital, orang yang memiliki modal yang besar yang akan mengisi gap antara supply dan demand, yang dimana harga jualnya sangat tinggi ini. Nah, ketika saat periode itu tidak ada yang membendung, maka berubahlah dari peternakan rumahan menjadi peternakan industri yang bermodal besar, orang yang kapitalnya kuat, modalnya banyak, duitnya banyak, yang akhirnya memulai usaha dengan jumlah yang cukup besar, 50 ekor indukan, 100, bahkan mampu satu kali running langsung beli 300 indukan karena harga pasar yang cukup tinggi dan saingannya relatif kurang karena banyak yang peternakan rumahan yang bertumbang, yang belum tumbuh lagi, ekonominya belum kembali lagi dari periode sebelumnya. Tergantung sekarang setiap daerah akan disetting ke arah mana. Ketika disetting ke arah kapitalisme, artinya membiarkan antara si miskin dan si kaya beradu di dalam persaingan bisnis tanpa ada regulasi, tanpa ada dukungan, pasti yang kecil ini kalah. Jadinya nanti penduduk lokal akan cuma hanya jadi penonton, akan jadi karyawan. Yang dulunya mereka punya budaya beternak, mereka akan jadi karyawan peternakan, bukan lagi owner. Dulunya pemilik, sekarang pekerja. Akan ada penurunan degradasi seperti itu. Nah, seperti ketika ini akan dibiarkan begitu saja, maka akan berubahlah ke era industri peternakan. Jadi farm-farm besar yang akan bertumbuh di beberapa daerah. Bagaimana untuk menyikapi supaya industri peternakan rumahan atau industri kerakyatan, peternakan kerakyatan, khususnya peternakan babi ini tetap eksis? Yang pertama, sesama peternak harus kompak. Karena dengan kompak, jadi kalau boleh sedikit sharing, ketika kita melihat sebuah usaha, ibaratnya saya adalah produsen pakan atau saya supplier pakan, supplier obat, pastilah saya akan bertanya tentang potensi, berapa jumlah populasi, berapa jumlah kapasitas, berapa kemampuan konsumsi bulanan, atau seberapa besar bisnis ini. Ketika peternak tetap running dengan cara rumahannya, pastilah itu akan selalu dianggap kecil dan susah. Pemerintah akan susah mengkoordinir, pemerintah susah memberi support dana, memberi support program pengembangan skill terhadap peternak akan susah karena terlalu banyak dan sendiri-sendiri, tidak terorganisir. Dan ketika pembelian bahan baku juga akan mahal. Kenapa? Karena akan ecer.
beli dalam jumlah sedikit. Ya, sebetulnya Indonesia itu memiliki satu filosofi yang menurut saya harusnya dikembangkan di era sekarang ini. Founding father kita meluncing program yang namanya itu koperasi. Saya tidak tahu kenapa sampai detik ini juga koperasi tidak berkembang di negara Indonesia. Padahal koperasi itu bagus. Kita bersatu untuk ambil barang dalam jumlah yang besar bersama-sama, dapat harganya harga grosir, sehingga anggota dapat beli dengan harga grosir ditambah ongkos kirim, sedikit profit. Nah, untung dari usaha itu akan dikembalikan kepada anggota berupa SHO di tahun berikutnya. Betapa luar biasanya konsep ini. Bersama-sama peternak akan membangun industri yang besar dalam versi rumahannya. Jadi nanti dibantu pemasarannya. Bayangkan sekarang ketika hanya punya 5 ekor, 10 ekor, tidak ada bargain power. Ikut aja harga pasar. Berapa harga di pasar, ya ikut begitu. Tapi andai kita punya kualitas, kita punya jumlah, kita punya spek, kita punya marketing, kita punya pemasaran, maka akan ada daya nilai jual di situ. Kita punya kontrak, masuk ke supermarket, masuk ke pasar-pasar premium. Itu satu organisasi yang bisa dikelola, dipotong komersil, disimpan. Itu juga menjadi jawaban usaha peternakan ke depan. Kesempatan ini saya pribadi menghimbau untuk para peternak babi khususnya di negara Indonesia. Kami tidak ingin melihat industri rumahan ini akan head to head berhadapan dengan industri yang besar. Tapi harapannya juga tidak jalan di tempat, harus berkembang. Royong membuat satu komunitas yang akan banyak menguntungkan Bapak Ibu pada kedepannya. Jadi pesan saya pada video kali ini, industri kerakyatan berbasis koperasi, kekeluargaan, dan nanti untungnya akan dikembalikan lagi ke anggota. Nah, selain itu menghadapi masa-masa yang sekarang ini, sebetulnya waktu ini adalah waktu yang tepat. Jadi sepenanggungan, sama-sama sedang sakit, sama-sama sedang menderita. Harga babi sekarang ini sedang murah atau pemasarannya sedang susah. Di saat ini adalah saat yang tepat untuk konsolidasi. Kita visinya sama, mensejahterakan peternak. Kita kumpul sama-sama, walaupun sekarang belum boleh kumpul-kumpul lebih dari 20 orang. Kita bisa by WA, bisa dengan medsos, idea apapun kita untuk menyamakan ide. Dengan berbadan hukum, sesama peternak akan terlihat lebih kompak, lebih solid, bisa mengajukan kredit ke bank dalam jumlah yang lebih besar, bisa pengadaan barang raw material dengan jumlah lebih banyak dengan harga lebih murah, bisa sampai investasi ke mixer, bisa sampai ke jual pakan jadi campuran, bisa menjadi bisnis-bisnis turunan banyak seperti pengolahan produk daging seperti sosis, bakso, ataupun kerupuk babi. Banyak sekali produk turunan yang bisa berkembang dari koperasi ini. Jadi awalannya sudah badan hukum dan disupport oleh banyak orang. Tentulah pemerintah juga akan lebih mudah mengaturnya, membantunya, dan akan jauh lebih berbeda lah. Nah, saat ini adalah momen yang tepat untuk para peternak untuk mengeluarkan ide ini. Kenapa? Karena di saat ini semuanya sama-sama sedang susah dengan harga yang rendah ini. Kondisi perekonomian sedang tidak menentu. Kalau sendiri-sendiri ya bubar sendiri-sendiri. Tapi kalau kompak, bisa bersama-sama, bisa mendapatkan opportunity, kesempatan, peluang ke depan yang lebih baik lagi. Jadi bisa dalam saat ini keluar ide, yaitu sewa chiller, di mana kita bisa potong babi-babi yang ada di kandang ini, daripada dijual dengan harga murah, bisa kita simpan di dalam chiller. Tentulah kita harus estimasi chiller itu kapasitas berapa, harga berapa. Nah, kita bisa tampung dulu. Ketika nanti harga bagus, bisa kita jual lagi dalam bentuk daging beku dengan harga yang lebih baik daripada hari ini. Tentulah memang masih ada perdebatan harga fresh dengan harga daging beku, tentulah lain. Tapi lebih bagus daripada dijual hari ini dengan harga 15-17
lebih bagus dijual di harga 25-35, atau kalau karkas bisa sampai harga 40, 35 sampai 40. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan untuk menyikapi kondisi di saat ini. Buat saya, gotong royong, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pesan saya pada video kali ini. Bersatulah, bentuk satu wadah komunitas, syukur-syukur bisa bentuk koperasi, yang itu akan membuat kondisi peternakan akan berubah. Kedepannya akan jauh lebih baik ketika bersama-sama menghadapi sesuatu tantangan dengan kebersamaan. Itu ketika masalah yang besar sekalipun kita akan bisa hadapi dengan bersama-sama, rame-rame. Dari saya itu, tetap semangat, jaya terus peternakan babi Indonesia. Salam.